Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara rencana tindak lanjut PKG Pejokan tahun 2024 dan presentasi program SEN Sport Education Model Turnamen Futsal Semanda Cup antar kelas. Yang mana acara yang pertama yaitu pembukaan, dan untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita melepaskan melepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Ari Firdiansyah SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan liman yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma firli wa walidayya warhamni wa kabbirna wa syukra wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan inda rabbika wa barakatuh. Allahumma habib ala nabi syarrul umur wa min afatil hijab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Aan Kurnia SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berdiri di sini adalah mewakili selaku kepala sekolah yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dalam program rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Bapak Febi, yang mana program ini
SEM atau Sport Education Model, yang harapannya selain tadi melatih anak-anak selain bertanggung jawab, itu juga bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada guru olahraga yang lainnya atau guru-guru mapel yang lainnya, bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan, memberikan rasa nyaman kepada peserta didik dalam menerima, menyerap materi yang disampaikan, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu tidak monoton. Kalaupun olahraga selama ini yang diterima anak-anak, oh begitu saja, oh ini aja, tapi tidak ada kedepannya apa sih manfaat tujuannya, atau anak-anak merasa nyaman nggak dalam pembelajaran yang diterima. Jadi dalam kegiatan ini harapannya itu tadi, selain dari untuk anak-anaknya lebih memiliki tanggung jawab, rasa nyaman dalam menerima pendidikan atau pembelajaran, guru-gurunya juga lebih kreativitas. Bagaimana sih menciptakan pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK itu anak-anak bisa ikut serta. Jadi yang taunya hanya PJOK belajar itu hanya belajar olahraga aja, tapi mereka tidak tahu tujuannya, maknanya. Jadi dari itu harapannya sangat bagus sekali. Jadi beberapa yang saya bacakan juga dari tujuan yang disampaikan oleh Pak Yusuf ini sangat bagus, sangat membantu, terutama untuk rekan-rekan PJOK yang lainnya. Dan kedepannya kita sama-sama rekan sejawat bisa membantu agar program tindak lanjut yang direncanakan oleh Bapak Febian Yusuf ini berjalan dengan baik, lancar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti presentasi program turnamen futsal antar kelas yang dalam hal ini akan langsung dipaparkan oleh Bapak Febi Anugrah Yusuf CSPD. Kepada Bapak Febi Anugrah, disilakan. Baiklah, terima kasih Bu Ade. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya tentang rencana tindak lanjut program turnamen futsal Semandaka antar kelas membangun karakter bangsa dengan pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Sport Education Model adalah model pendidikan dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam co-kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Kemudian, SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang mengakomodir serta melibatkan peserta didik dalam memberikan pilihan, suara, dan kepemilikan peserta didik. Yang ketiga, dengan melihat aset yang ada di SMA Negeri 2 Kasuri seperti kepala sekolah dan guru-guru yang selalu mendukung untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, peserta didik yang aktif bergerak, lapangan olahraga yang ada, serta dari hasil wawancara dengan peserta didik yang memiliki ketertarikan terhadap permainan futsal dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran dengan SEM sebagai usaha menciptakan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen futsal yang melibatkan seluruh peserta didik fase E dan fase F di SMA Negeri 2 Kasui berdasarkan hasil diskusi bersama peserta didik dan komunitas belajar sekolah merujuk pada kekuatan aset yang ada di sekolah. Berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah dapat dioptimalkan di antaranya aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan atau alam, dan aset finansial dalam mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan penerapan model SEM pada turnamen futsal. Dengan adanya kegiatan turnamen futsal, peserta didik dapat mengalami aksi yang nyata berdasarkan kegiatan proses belajar yang telah dilakukan.
Kegiatan turnamen futsal ini dipilih atas dasar tingginya keinginan peserta didik berdasarkan suara dan pilihan yang diakomodir oleh guru PJOK dan seluruh warga sekolah. Kemudian tujuan program. Tujuan program itu ada dua. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik, membangkitkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan futsal. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Kemudian, indikator ketercapaian tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan penyelenggaraan futsal dan evaluasi kompetisi permainan. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, ide, dan gagasan serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Kemudian, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan itu ada 4. Yang pertama itu capaian dan tujuan. Yang pertama, pemahaman tentang peraturan permainan futsal. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkahnya, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari perencanaan, penyampaian pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana dalam proses peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif atau gagasan. Kemudian yang ketiga, hasil yang diharapkan. Yang diharapkan penyelenggaraan turnamen futsal ini dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Peran peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, dokumentasi, hakim garis, supporter, dan lain-lain. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama, kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah kelas 10, 11, dan 12, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan direncanakan dalam 1 bulan. Program awal itu kita rencanakan setelah semesteran pada awal Desember sampai akhir Desember. Kemudian struktur dan rekan sejawat. Yang pertama, penanggung jawab untuk kepala sekolah. Guru PJOK itu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan efektivitas peserta didik. Dan guru kelas sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Dan terakhir itu tenaga kependidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal, dan memberikan dukungan administrasi. Kemudian kapasitas sekolah. Kapasitas sekolah itu sebagai pendukung pelaksanaan program. Contohnya manusia, kepala sekolah itu sebagai tanggung jawab. Kemudian komunitas belajar sekolah sebagai fasilitasi, guru itu sebagai pendamping, terus peserta didik itu sebagai peserta atau pemeran utama. Kemudian fisik, ruang kelas itu bisa digunakan sebagai tempat belajar indoor, terus lapangan itu sebagai tempat kegiatan outdoornya. Kemudian sarana dan prasarana, contohnya peralatan olahraga, LCD, jaringan internet, speaker untuk mendukung pelaksanaan program pembelajaran. Kemudian finansial, itu dana bos sebagai sumber pendanaan kegiatan. Kemudian rencana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui yang pertama, observasi selama pelaksanaan kegiatan untuk menilai interaksi peserta didik dalam hal kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Yang kedua, wawancara atau umpan balik dengan peserta didik dan guru untuk mengetahui kebermanfaatan program. Yang terakhir itu refleksi bersama peserta didik dan guru. Kemungkinan tantangan yang didapat dengan melakukan sport education model adalah yang pertama itu pengelolaan waktu, kedua yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Yang ketiga,
ketiga, motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Yang keempat, keterlibatan orang tua atau wali peserta didik. Kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi peserta didik. Yang kelima, manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Solusinya yaitu yang pertama, pengelolaan waktu tadi kita menjadwalkan supaya kegiatan itu efisien. Terus kemudian yang kedua itu faktor alam atau cuaca. Mengganti apabila terjadi hujan itu kita bisa mengganti hari yang tidak efektif karena faktor alam. Yang ketiga itu motivasi peserta didik. Kita bisa melakukan pendekatan persuasif yang konstruktif dengan ujian agar siswa-siswa yang tadinya nggak mau ikut kompetisi bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, keterlibatan orang tua atau wali peserta didik. Kita mengkomunikasinya yang terbuka dan konstruktif agar orang tua itu dapat memberikan nasihat untuk anak-anaknya. Kemudian manajemen tim itu kita mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program SEM ini sendiri. Mungkin itulah sedikit presentasi dari saya. Apabila ada masukan dari rekan-rekan, harapannya bisa dapat meningkatkan kemampuan siswa kita terutama dalam pelajaran PJOK. Oke, Mbak Gita. Baiklah, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minta Mutiasi akan memberikan sedikit umpan balik kepada Pak Yusuf ya. Terima kasih sekali penyampaian materinya luar biasa sekali, sangat memberikan pemahaman dan pengalaman yang baru bagi kita semua sesama rekan guru. Meskipun kita bukan guru PJOK, namun ada beberapa hal yang bisa kita petik. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian bagaimana caranya kita memanfaatkan aset-aset yang memang ada di SMA Negeri 2 Mansui tadi ya, meliputi ada aset manusia, aset sosial, aset lingkungan dan lain-lain. Yang berikutnya lagi mungkin yang ingin saya tambahkan adalah tentang bagaimana menjawab atau bagaimana mempersiapkan solusi-solusi terhadap tantangan yang memang sudah diidentifikasi. Baiklah, mungkin itu saja ya. Menurut saya semua pemaparan Pak Yusuf sudah cukup dan memberikan gambaran yang sangat bagus sekali kepada kami. Semoga juga bisa kami ambil beberapa poin penting atau positifnya ke dalam pembelajaran kami masing-masing. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk masukannya pada kita. Semoga ke depan sekolahan kita bisa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran ataupun apapun. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pepi Anugrah Yusuf JSPD ya, atas pemaparan atau presentasinya itu luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Pepi tadi itu bisa kita ambil manfaatnya dan insya Allah bisa diimplementasikan langsung ke siswa-siswi SMA Negeri 2 Mansui ya. Kita kembali ke acara yang